Ya, oke. Jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Kali ini saya akan bahas kupas tuntas tentang Speeduino. Nah, jadi Speeduino itu kalau teman-teman yang masih awam ya, Speeduino itu ecu yang bisa disetting. Atau kalau teman-teman pernah dengar ecu standalone. Jadi dia dalamnya tuh bisa disetting semua ya, dari api, timing api, durasi injeksi, kemudian VVTi, idle-nya. Nah, untungnya kalau untuk yang BMW itu sudah ada orang luar negeri yang developer. Kalau teman-teman cari di YouTube-nya itu Pazzi 88, PAZI 88. Itu semua BMW-nya pakai Speeduino. Nah, bagi orang yang belum tahu, pasti taunya itu ecu apa sih gitu ya. Padahal ecu Speeduino itu ecu yang dia memang sudah di developer oleh orang luar untuk keperluan yang bisa disetting atau adjustable, tapi dengan harga yang murah dan spare part yang relatif gampang lah nyarinya kalau bagi orang luar. Atau kalau di Indonesia sendiri memang sebagian ada yang impor, tapi sebagian ada substitusinya. Nah, sebentar, saya akan lepaskan bagian dari ecunya ya. Ini kan ecunya standarnya nih, standarnya BMW M50. Ini ecu standarnya udah nggak kepake. Kemudian ini airflow asli ya, ini nggak dipakai, cuma pakai selongsong. Karena kalau ecu standalone tuh kebanyakan dia pakai MAP, mendeteksi tekanan intake manifold ya, supaya dia support sama turbo. Kalau turbo kan deteksinya kan tekanan, kalau airflow tadi kan deteksinya aliran udara ya, bukan tekanan. Sebentar saya lepaskan ininya ecunya dulu ya. Posisinya kalau BMW di belakang fuse box ini. Nah, ini sudah saya lepas. Ini ecu yang dalamnya Speeduino. Ini ecu ori. Memang beda bentuknya ya, karena ini sementara PCB yang ready untuk PNP itu untuk mesin M50-nya BMW E34. Bisa dilihat ya, ini ecunya Bosch. Kalau yang bawaannya M50-nya E36 itu Siemens dia. Nah, yang ini Bosch. Tapi sekarang ada yang jualan PCB-nya punyanya ecu Siemens, jadi bisa ditaruh di dalam sini. Tapi sementara baru untuk M52. Nggak tahu nanti kalau muncul M50 dia bisa PNP, karena untuk pinoutnya M52 dia beda. Nah, ini dalamnya seperti apa? Seperti yang tadi saya bilang, ini akan keluar satu selang untuk sensor MAP ya, sensor bebannya dia. Sensornya kan dia MAP. Kemudian kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini ada Arduino Mega 2560, ini otaknya. Kemudian ini ada transistor dan regulator, dan yang lainnya nih komponen-komponen utama pendukung lah. Nah, ini kalau mau dimasuk aplikasi yang untuk tuning itu namanya Tuner Studio nih. Tuner Studio sebentar. Nah, Tuner Studio ya. Ini biasa dipakai buat ecu standalone yang harganya 16 jutaan juga. Cuman ini kalau untuk Speeduino ini dia benar-benar handmade. Jadi kemarin saya beli PCB kosong, kemudian beli paket komponennya, saya sulir sendiri, jadinya seperti ini. Kalau mau dikonekin ke situ, ini kabelnya kabel printer, tinggal dicolokin ke sini gini. Nah, itu udah ada indikator nyala, nanti di sana akan connect.
connect kan, kebaca nanti. Ini semuanya bisa disetting. Nanti ada setting VE. VE dia begini, ini nanti VE. Nah ini nanti untuk setting BBM ya. Nanti angka ini muncul di millisecond di sini, pulse width ini millisecond, panjang pulsa untuk injeksi berapa millisecond. Kemudian ada idle, ada VVT, pokoknya semuanya bisa disetting, mirip sama ECU pabrik. Nah tergantung yang nyeting ya, nanti kalau settingannya pas dia bisa mirip ECU pabrik, bener-bener mirip. Cuma untuk kali ini tenaganya beda karena dia bisa setting timing, bisa diborosin sedikit. Dan kebetulan kalau untuk M50 ini ECU aslinya dari Jerman, itu hasil CO nya 0,7 lambdanya ya. Artinya apa? Artinya memang BBM nya lebih boros dibanding yang Indonesia. Kalau Indonesia kan lambdanya kan disesuaikan di sini kan 0,9. Karena apa? Karena suhu udara di sini dan di Jerman itu beda. Di Jerman itu dingin. Kalau BBM-nya nggak dibanyakin, itu nanti dia nggak ada tenaganya mobilnya, karena kepadatan udaranya itu kan beda. Nah, dengan ECU Speedo ini punya saya kemarin bisa di angka 0,9 sekian hasil lambdanya, dan bisa dipastikan lebih irit. Dan memang saya tes drive itu lebih irit. Saya isi 200.000 pertalite dengan ECU ini bisa berjalan 40 km lebih jauh. Waktu saya ukur ini ya, blink to blink lampu indikator BBM-nya itu ya. Kalau dia nyala kan biasanya saya isi, kemudian saya isi lagi. Nah, itu kalau untuk pakai ECU yang ini, Speedo ini nih, dia bisa berjalan 40 km lebih jauh. Kemudian apa aja sih yang diganti kalau pakai ECU ini? Tentu aja yang pertama ECU asli dilepas, airflow dilepas, dan sensor CKP CMP diganti. Kalau mana nih aslinya BMW. Nah ini sensor CKP ya, CKP atau TD bawah. Kalau orang BMW bilang ini TD bawah, kemudian ini TD atas. Kalau untuk bawaannya M50 dia nggak bisa dipakai di ECU yang lain karena nggak tahu modelnya, memang aneh dia. Dia dalamnya itu double kumparan, tapi cara kerjanya dia mengganggu frekuensi yang dihasilkan oleh ECU. Beda sama Hall sensor sama reluktor ya. Nah ini saya kemarin juga bikin reluktor 2 untuk bawah dan atas. Ini bisa dipakai. Cuma karena saya nggak senengnya reluktor itu, dia harus pakai VR conditioner di sini. VR conditioner di sini, dan kadang ada noise-nya. Jadi saya bikin sendiri sensor pakai speed sensornya Honda Beat. Kemudian yang di BMW cuma saya ambil soket sama selongsong besinya. Nah ini bisa dibandingkan ya antara yang ini sama yang ini ya. Ini kan masih ada selongsong besinya nih, yang ini nggak ada. Ini saya ambil sama soketnya. Jadi nanti kalau mau ngembaliin ke aslinya ya teman-teman harus punya backup, atau kalau enggak belilah sensor kayak gini di bengkel luar murah, paling yang udah mati aja, yang udah mati tapi yang dia ada selongsongnya paling 100.000 dikasih. Nah terus setelah ganti sensor ini, sebenarnya kalau yang di instruksinya si Pazzi 88 yang orang Finland itu dia pakai triggernya camshaft bawaannya M52 itu mau, tapi nggak tahu kalau punya saya pakai standarnya nggak mau, karena standarnya bentuknya seperti ini.
dia half moon, tonjolannya bentuknya setengah bulan. Nah, seperti ini. Jadi nanti panjang pulsanya ya setengah lingkaran ini. Nah, kalau untuk dia hanya deteksi second trigger itu terlalu panjang. Nanti kadang-kadang ketika dia muter ada sinyal yang terbagi karena dia terlalu panjang. Nggak tahu, mungkin kualitas hall sensor saya yang jelek ya, nggak tahu. Tapi kalau saya ngakalinnya, ini saya potong, saya hilangin, saya ambil di sini. Kalau nggak mau dipotong ya ditambahin kayak gini nih. Nah, seperti ini. Jadi tonjolan yang kebaca itu nanti cuma segini. Teman-teman tinggal menyesuaikan keluar masuk sensor camshaftnya, jangan sampai nabrak ini ya. Nah, karena kan ini lebih lebar nih, tapi kalau untuk segini dia nggak nabrak bagian dalamnya, nggak. Cuma teman-teman menyesuaikan tonjolannya di ini ya, panjang tonjolannya nih ya, karena kan ini nanti modif kan, nanti bisa dimasukin dikit, dikeluarin dikit. Kalau ini berarti nanti dimasukin sedikit. Nah, kemudian kalau sudah diganti ini ya fiturnya lengkap. Pertama tentu aja API sama BBM bisa disetting. Kemudian RPM stasioner bisa disetting. Ada fitur launch control yang ketika nanti teman-teman kopling kemudian digas pol, nanti dia cuma ketahan di RPM berapa, kemudian ada suara ledakan dadat gitu, kayak bener-bener mobil mau start. Kemudian ada pop and bang yang di video saya sebelumnya itu kan ada. Kemudian VVTi jelas ada, VVTi-nya Vanosnya bisa kerja karena ada settingannya ya. Jadi yang dipakai cuma ambil kevakuman intake manifold, ditambahin satu selang di ininya ya, di pressure regulator itu kan ada yang selang yang masuk ke intake. Nah, itu dikasih T kayak gini, tapi bentuknya T. Teman-teman beli di toko akuarium paling harganya 5.000. Nah, nanti dijemper satu selang ke sini biar dia bisa mendeteksi vakumnya intake manifold. Nah, setelah itu ya mobilnya jadi lebih irit karena saya sudah membuktikan. Kalau teman-teman butuh, saya bisa bantu untuk menyediakan VCB dan spare partnya ini. Kalau mau di PNP kan itu yang susah, saya susah nyari ecu mati. Pertama itu ecu mati. Kalaupun teman-teman mau beli pinnya ini aja adanya punyanya bos yang ini ya, bos punyanya ecu bos. Nah, itu nanti susahnya di pin mapping karena nih bisa dilihat ya, jemperan kabelnya ya banyak ya, karena kan memang pinnya kan beda, dia nggak PNP. Belum ada yang PNP ecunya Siemens M50 itu yang sampai sekarang masih saya tunggu nih PCB nya. Kalau itu sudah ada punya Siemens PNP, tinggal ganti aja dalamnya, pinnya nggak usah dirubah-rubah kayak tadi, tinggal lepas pin lama, pasang PCB baru, dia bisa. Terus nanti saya sediakan ecunya udah jadi, mungkin nanti saya bisa siapkan juga untuk CKP CMP nya biar dia nanti teman-teman juga tinggal pasang. Nah, yang teman-teman harus ke bengkel ya ini tadi, karena ini kan triggernya ini kan posisinya di dalam sini, harus dibuka cover valve-nya. Kepepetnya teman-teman nggak bisa bikin kayak gini, tambahin sedikit kayak gini ya, dipotong, dikurangin, tapi nanti harus lepas dulu gearnya ini di luar. Posisinya seperti ini. Intinya ini menentukan top satunya di camshaft ya, supaya dia pas gini, pas ini kena tonjolannya pas di CMP sorry. Nah, jadi seperti itu.
kalau teman-teman mau belajar mencari tahu seluk-beluknya terlebih dahulu, teman-teman bisa baca di Facebook, ada Speeduino open source, dan ada di Pasi 88 di YouTube. Nanti tapi nggak cuma punya Pasi sih, cuma saya ngasih tahu yang Pasi yang BMW-nya semuanya pakai Speeduino. Nah, ya memang kalau saya rasakan lebih enak, lebih irit. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini minim perawatan ya kalau yang pakai Speeduino. Kenapa? Karena airflow ini ini tuh kalau second kondisinya masih mulus 2 juta. Kalau rusak ya, kalau rusak. Kemudian sensor CKP CMP nya atau TD atas bawahnya ini, kalau ori copotan, ori tulisannya BMW di ininya sini nih BMW nih, tuh harganya 1,5 juta copotan ya, copotan. Kalau barunya 2,7. Sebentar, kali 2 wes, kali 2 kalau baru ya 5 juta, misalnya 2,5 ditambah airflow udah 7 juta. Kemudian ya kalau punya teman-teman yang mati ecunya sih murah, ecu paling 1,5 juta. Cuma nanti kalau yang rusak yang lainnya udah ecunya mati, nanti kalau ininya mati gantinya mahal, spare partnya nggak ada. Kalau saya mendingan pakai ecu ini jarang rusak. MAP nya sensornya kan cuma MAP sama CKP CMP. CKP CMP nya nanti bisa diakalin pakai speed sensor Honda Beat, harganya paling nggak sampai 200.000 itu, tinggal gimana caranya kita masang ke dalam selongsongnya ini. Kemudian untuk yang M40 M43 jelas lebih irit dan lebih stabil, apalagi untuk urusan airflow itu adalah hal yang paling dibenci bagi pecinta BMW dengan mesin M40 M43, karena kan dia pakai rekarbon ya, pakai karbonnya itu kalau udah aus, wah itu sudah susah, BBM-nya jadi boros, stasionernya jadi naik turun. Nah, ecu ini menggantikan fungsi airflow dengan MAP, tekanan intake manifold, jadi bisa lebih irit. Karena biaya bikin ini paketan itu paling ya antara 5 juta, sedangkan kalau airflow BMW M40 M43 itu kalau baru 9,5 juta. Ya, jadi kenapa si Pasi BMW-nya pakai ecu Speeduino ya karena itu dia nggak mau ribet urusan airflow sama MAF sama CKP CMP-nya M50 yang harganya mahal. Nah, jadi silahkan teman-teman belajar dulu, mencari informasi seperti apa yang teman-teman butuhkan. Kalau airflow-nya yang rusak bisa digantikan dengan ecu ini, lebih irit, lebih gampang disetting dan lebih stabil ya. Jadi sekian video dari saya, jumpa lagi di video selanjutnya ya bersama saya Kim Performance. Selamat sore.